Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi Nuzulul Quran yang menurut saya yang paling saya sukai dari materi lainnya. Apa itu Nuzulul Quran? Nuzulul Quran yang secara harfiah berarti turunnya Al-Quran. Kitab suci agama Islam adalah istilah yang merujuk kepada peristiwa penting penurunan Al-Quran secara keseluruhan diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, lalu diturunkan berangsur-angsur kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan peristiwa-peristiwa dalam jangka waktu sekitar 2-3 tahun. Haris Tobari An-Nasai dalam Sunanul Kubra, Al-Hakim dalam Mustadraknya, Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah. Mengapa perlu memperhatikan Nuzulul Quran ketika ingin menafsirkan Quran? Tanpa memperhatikan hal tersebut, maka tanggapan saya bahaya menafsirkan ayat tanpa memahami konteks latar belakang turunnya ayat, tanpa memahami sebab nuzul, maka peluang terjadinya kekeliruan di dalam pemahaman teks Al-Quran dan hadis sangat besar. Pentingnya mempelajari dan mengetahui asbab an-nuzul adalah untuk memahami ayat Al-Quran, baik dalam mengistimbat hukum atau dalam beristidlal atau sekedar memahami maksud ayat. Tidak mungkin memahami kandungan makna suatu ayat tanpa mengetahui sebab turunnya ayat tersebut. Kapan diperingati Nuzulul Quran? Di setiap tanggal 17 bulan Ramadan. Siapa saja yang terlibat dalam Nuzulul Quran? Yang pasti malaikat Jibril dan Nabi. Lantas bagaimana proses komunikasi antara Jibril dan Nabi Muhammad SAW berlangsung? Mengingat keduanya bukan dari jenis makhluk yang sama, para ulama memberikan dua kemungkinan Jibril beralih rupa menjadi manusia atau sebaliknya. Di mana terjadi Nuzulul Quran saat itu Nabi Muhammad SAW berkalwat di Gua Hira, Jabal Nur. Gua Hira berjarak kurang lebih 6 km dari Mekah. Nuzulul Quran dalam bahasa Indonesia berarti turunnya Al-Quran. Secara istilah, peristiwa turunnya Al-Quran ini diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Bagaimana proses turunnya Nuzulul Quran? Proses turunnya Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari secara berangsur-angsur. Dengan wahyu pertama yang turun adalah surat Al-Alaq. Kemudian terjadi pada 3 tahap, yaitu 1. Tahap pertama turun di Lauhul Mahfuz. 2. Tahap kedua turun di Baitul Izzah atau tempat mulia di langit, yaitu langit pertama atau langit yang terdekat dengan bumi. 3. Tahap ketiga, Al-Quran turun dari Baitul Izzah di langit dunia langsung kepada Rasulullah SAW. Artinya Al-Quran disampaikan langsung kepada Rasulullah, baik melalui perantara malaikat Jibril ataupun secara langsung ke dalam hari sanubari Rasulullah maupun dari balik tabir. Kemudian sesuai pada poin B yang berbunyi, setelah paparan A selesai, sampaikan beberapa nilai saudara
nilai yang saudara-saudari inginkan untuk mata kuliah Kurdish ini, serta alasan mengapa saudara atau saudari layak mendapatkan nilai tersebut. Mengingat saya sebagai mahasiswa hanya berusaha dan berdoa, dan saya telah mengikuti sebaik-baiknya yang saya dapat lakukan. Tetapi saya rasa untuk mata kuliah Kurdish kali ini terus terang saya khawatir jika nilai saya C. Dengan kata lain, saya merasa seharusnya saya lebih layak diberi poin banyak. Mohon maaf apabila terlalu lancang atau bagaimana, tetapi saya sangat berharap jika saya mendapat nilai A, mengingat nilai UAS saya yang tidak memungkinkan untuk tenangkan saya. Di samping itu, pada rekap nilai yang Anda share kemarin, semua tugas saya telah terkumpul dan saya telah mengikuti UTS dan UAS sebagaimana mestinya. Saya kira saya juga telah mengerjakan semua topik yang ada di e-learning dengan tidak asal-asalan. Jika ada review, saya telah mereview dengan kata dan bahasa saya sendiri, sehingga menjadi beberapa paragraf. Jika membuat konten, saya juga tidak pernah asal-asalan. Dapat dibuktikan dengan durasi konten saya tidak pernah berdurasi yang tidak seharusnya diinginkan maupun yang tidak jelas, dan saya selalu media untuk menjelaskan di mana media tersebut juga saya buat sendiri dan saya sertakan dalam video akan mempermudah penonton untuk memahami apa yang saya jelaskan, sehingga sangat mustahil sekali jika saya dibilang mengerjakan konten dengan asal-asalan. Pada konten saya juga tidak pernah sekalipun hanya sekedar membuat teks running atau tulisan berjalan saja. Saya selalu membuat sebisa mungkin sesuai dengan ketetapan yang Anda sampaikan. Untuk itu saya berharap jika Bapak memberikan saya nilai yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir, pada poin C yang berbunyi sampaikan saran, masukan, kesan, pesan atau apapun terkait pengajar, metode pengajaran atau yang lain. Saya sadari mungkin masukan, kesan, dan pesan ini akan membantu pengajaran menjadi lebih baik dan tentunya akan sangat membantu mahasiswa untuk mencapai pembelajaran yang baik. Yang pertama, saran saya mempertahankan kinerja Bapak, lebih semangat lagi dalam memberikan materi dan sering-sering mereview bersama materi yang sudah dikerjakan. Yang kedua, kesan dari saya yaitu saya mendapatkan ilmu baru yang bermanfaat juga dalam pemberian materi, sangat menyenangkan sehingga tidak membuat saya bosan atau saya suka atau ketika Zoom dan Bapak menceritakan tentang karir yang memotivasi kami. Menurut saya Bapak adalah dosen yang menarik Bapak dan dapat menyatu seakan Bapak juga sebagai mahasiswa. Jadi saya dapat dengan mudah menerima pelajaran Bapak. Yang terakhir, kesan saya Bapak ini orangnya baik dan mudah diajak bercanda. Yang ketiga, pesan tetap jadi dosen aktif dan variatif dalam memberikan mata kuliah. Kemudian dosen yang menginspirasi dan dekat dengan mahasiswanya. Tetap mempertahankan sifat yang enjoy
Bapak dalam mengajar mahasiswanya, sehingga mahasiswa dapat merasa nyaman sehingga dapat memicu semangat belajar mahasiswa tersendiri. Dan sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kata yang kurang menyenangkan maupun kurang baik, dan selebihnya saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.